Tahun 2020 adalah tahun yang tidak baik-baik saja. Dunia digemparkan dengan perkembangan suatu fenomena medis langka. Segenap masyarakat dunia harus rela menghadapi banyaknya perubahan di segala sektor kehidupan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penderita coronavirus disease atau yang biasa kita sebut sebagai COVID-19. Pertanggal 21 September, 31 juta penduduk dunia dinyatakan positif COVID-19. Tak terkecuali Indonesia, bumi tanah pertiwi ini harus menghadapi segenap problematika tak berkesudahan. Antara sektor ekonomi dan kesehatan terus bergulir hingga menjadi polemik. Namun nyatanya hingga saat ini belum ditemukan satu solusi efektif yang menguntungkan satu sektor ataupun kedua sektor tersebut. Melihat semakin tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia hingga mencapai 250.000 jiwa, hingga saat ini masih belum terlihat akan adanya sinyal positif dari penurunan jumlah kasus. Dan di sisi lain, perekonomian Indonesia yang juga masih mengalami ancaman resesi masih menjadi poin utama, di mana bahkan lembaga keuangan di dunia seperti Asia Development Bank, International Monetary Fund, hingga World Bank menetapkan perubahan angka dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga ke angka yang negatif. Maka apabila saya adalah seorang legislator, hal pertama yang akan saya lakukan adalah berupaya untuk melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan terkait kasus COVID-19, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 terkait pembatasan sosial berskala besar. Dan saya juga akan berupaya untuk berkoordinasi dengan segenap elemen pemerintahan untuk menciptakan suatu regulasi yang paling efektif, disertai sanksi tegas bagi para pelanggarnya. Mempertimbangkan berbagai negara yang berhasil menekan jumlah kasus COVID-19, pentingnya untuk dilakukan sanksi tegas bagi para pelanggar kebijakan dan juga pengedukasian masyarakat terhadap pentingnya setiap kebijakan yang berlaku. Hal ini harus dilakukan secara konsisten dan nantinya akan dapat mengembalikan trustworth masyarakat kepada pemerintah. Seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, timbul suatu masalah dalam menentukan jumlah kasus COVID-19 secara akurat. Karena biaya swab test yang masih menjadi kendala utama, maka saya akan berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan kebijakan tes swab massal bersubsidi secara bertahap. Hal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan masa perawatan yang intensif dan menghindari upaya komersialitas dari tes swab itu sendiri. Kerja lapangannya dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah maupun dengan Satgas lawan COVID-19 dengan mewajibkan seluruh warga daerahnya untuk mengikuti tes swab massal bersubsidi tersebut. Dan yang terakhir, saya juga akan melakukan upaya pendorongan minat bakat seluruh masyarakat Indonesia untuk berkontribusi dalam mengaktifkan sektor perekonomian. Melalui berbagai pembinaan keterampilan dan pengedukasian digital marketing, diharapkan masyarakat yang kekurangan informasi bisa mendapatkan pemahaman terhadap tips-tips dan operasi perekonomian kreatif yang diutamakan berbasis digital. Saya Vinda Syalmera, calon Dapil Jawa Barat 6, siap berkontribusi di Parlemen Remaja tahun 2020.